Tidak akan pernah cukup bagi seorang apa yang dia miliki saat ini. Mereka akan terus mencari dan mencari pundi-pundi uang atau barang demi kebutuhannya. Mereka bahkan akan melakukan apa saja demi kesenangan. Wajar memang. Namun bagaimana jadinya kalau saat kita berniat untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan, bahkan malah berubah menjadi petaka untuk diri kita dan semuanya. Selamat nonton film. Inilah Wrong Turn 2. Kimberly sedang sibuk menelpon sambil mengendarai mobilnya. Dia nampak berhenti saat berada di jalan bercabang. Dia melihat peta sembari mengarahkan mobilnya menuju pabrik kertas tua. Di jalan, dia sempat kesal karena jaringan teleponnya terputus. Karena konsentrasi dengan telepon, dia tidak sengaja menabrak orang yang melintas di hadapannya. Panik, dia memutuskan turun untuk mengecek kondisi orang yang dia tabrak tadi. Dia berteriak meminta bantuan, namun sayang tak satupun orang ada di sana. Dia lalu mendekati orang yang dia tabrak. Saat mencoba menyadarkan orang tersebut, Kimberly dikejutkan dengan korban tersebut. Dia langsung bangun dan menyerang Kimberly. Kimberly ketakutan lalu mencoba kabur. Saat kabur, dia dihadang dan ditewaskan oleh teman orang yang dia tabrak. Kolonel Dale sedang syuting program televisi yang akan diikuti oleh Kimberly, Johnsy, Alena, Nina, Jack, dan Amber. Mereka akan bertarung bertahan hidup di program acara yang dibuat oleh Michael. Program ini berhadiah $100.000. Mereka para peserta survival sudah berkumpul di area syuting. Mereka menunggu kedatangan Kimberly. Karena Kimberly tidak kunjung datang, maka Dale meminta Mara si produser untuk menggantikan Kimberly. Karena Mara adalah kekasih Michael, makanya dia senang hati untuk mengikuti acara tersebut. Para peserta mengikuti Dale ke tempat pembekalan. Jack mengajak Nina untuk jalan bersama, namun Nina menolak dengan jutek. M terlihat mengarahkan kameranya ke Dale. Di sana Dale membentuk regu untuk mencari makanan agar bisa bertahan selama 5 hari. Jack bersama Alena, Johnsy bersama Amber, dan Nina bersama Mara. Setelah regu sudah siap, semua alat komunikasi peserta dikumpulkan oleh tim program. Setelah itu mereka bersama regu masing-masing masuk ke hutan untuk memulai program acara. Terlihat Mara sedang sibuk mengatur peralatan, namun Dale berkata kalau ada yang akan mengurus semuanya. Karena sekarang Mara adalah peserta. Mara lalu mengejar Nina untuk memulai mencari bahan makanan. Neil yang sedang pipis meninggalkan RV. Nampaknya ada seseorang yang menaiki RV dan melihat CCTV. Dari CCTV terlihat Neil telah dihabisi oleh seseorang buruk rupa. Sementara Mara dan Nina sedang mengobrol tentang mengapa mereka mengikuti program tersebut. Di tempat lain, Dale sedang menyiapkan kamera CCTV untuk mengawasi peserta. Saat hendak meninjau tempat lain, motor yang hendak dipakai tertancap anak panah. Merasa kameranya ada yang akan merusak, dia lalu berlari mengecek kameranya. Dan benar, kameranya telah dirusak oleh seseorang. Dale lalu berteriak menantang orang tersebut. Namun Dale malah melihat anak panah tertancap di pohon. Untung saja Dale tidak kena, dan dia lalu berlari. Dia juga hampir terkena kapak. Dale lalu melempar sangkurnya yang berhasil mengenai punggung si buruk rupa. Sementara di tempat lain, Johnsy dan Amber juga menemukan potongan anak panah. Mereka lalu melanjutkan mencari makanan untuk memenangkan misi. Di tempat lain, Jack dan Elena sedang berbincang-bincang mengikuti arahan M yang sedang merekamnya. Di sana M meminta Elena merayu Jack, namun Jack menolak sembari berkata akan ke sungai mencari ikan. Elena terpaksa mengikuti Jack. M pun menyusul keduanya. Di tempat yang berbeda, Mara menginjak rintangan yang membuat bunyi begitu keras. Dia lalu membaca rintangan itu yang berisi harus mengambil penawarnya di sungai. Dan mereka hanya diberi waktu 2 menit.
Mara dan Nina segera ke sungai untuk mencari penawar rintangan agar mereka tidak tereliminasi. Di sungai, Mara melihat bendera merah yang merupakan penawar rintangan. Dia lalu berusaha mengambilnya, dan syukurlah sebelum waktunya habis, dia berhasil memasang penawar itu ke kotak rintangan. Dia sangat senang. Nina juga sangat bangga pada Mara. Di sungai yang lain, Elena yang sedang direkam M mencoba merayu Jack dengan membuka bajunya, lalu berjalan masuk ke sungai. Namun Jack tidak tergoda sama sekali. M meminta Jack untuk bercocok tanam dengan Elena, namun Jack marah dan meninggalkan M dan Elena. Elena tidak tinggal diam. Dengan buas dia membuka celana M lalu mengemut milik M. Tanpa mereka berdua sadari, seorang buruk rupa mengintip mereka. Mara juga tidak sengaja melihat kekasihnya sedang enak dengan Elena. Mara sangat sedih. Dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dia menangis dan sangat sedih. Namun Nina mencoba menenangkannya. Nina juga bercerita kalau mereka bernasib sama-sama dihianati oleh pacarnya. Nina berkata kalau mereka masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan yang terbaik. Mendengar itu, Mara mulai tenang. Johnsy terus menggoda Amber. Karena sudah lelah digoda, Amber lalu berdamai dengan Johnsy. Setelah itu, mereka menemukan daging yang sementara dipanggang. Johnsy sangat senang melihat daging panggang itu. Mereka lalu membawanya ke camp untuk dimakan. Dale diikat oleh para buruk rupa. Si buruk rupa menggoda Dale dengan banyak cara. Dia juga mengasah pisau sangkur Dale sambil tertawa dengan bangga. Mara yang kecewa pada M ingin mengakhiri permainan itu. Dia berusaha mencari Arfi untuk menghubungi seseorang untuk menjemputnya. Sambil berjalan mereka menemukan rumah penduduk. Di sana Mara mencari telepon namun tidak menemukan apa-apa. Saat masuk ke sebuah kamar, Mara dan Nina melihat foto pemilik rumah yang nampak aneh. Mereka berdua kaget karena pemilik rumah datang. Mereka mengintip apa yang pemilik rumah lakukan. Ternyata salah satu dari mereka akan melahirkan. Mara dan Nina melihat kejadian itu dengan rasa takut, hingga mereka ketahuan bersembunyi di balik pintu. Salah satu pemilik rumah berteriak dan mengejar mereka. Mereka sempat menghalangi pintu dengan tempat tidur, lalu mereka kabur melewati kamar mandi. Mereka berdua terus berlari masuk ke hutan. Namun kasihan, Mara tewas di tangan bapak buruk rupa. Nina yang ketakutan terus berlari dan membuka kamera yang ada di lehernya, lalu meminta tolong pada kru yang menjaga kamera peserta. Namun tidak ada yang menjawabnya, sementara bapak buruk rupa terus mengejarnya dan mencarinya. Si bapak buruk rupa mengambil kamera Nina yang tergeletak di rumput, lalu kembali mencari Nina. Dia terus mencari, namun dia tidak menemukan Nina yang bersembunyi di balik batu hingga dia dijemput oleh anaknya untuk pulang ke rumah. Di atas kap mobil, Nina melihat jasad Mara yang diikat layaknya hewan buruan. Nina sangat sedih. M yang sudah bercocok tanam dengan Elena pamit untuk kembali ke Arfi. Elena sempat menggoda M lagi. M hanya tersenyum. Dari balik semak, si buruk rupa mengintip Elena yang sedang berjemur sambil melayang keenakan. Melihat kekasihnya keenakan, cewek buruk rupa cemburu dan menghajar kekasihnya. Saat mereka bertengkar, si cewek buruk rupa tidak sengaja menginjak rintangan. Bunyi sirena terdengar keras membuat Elena segera berdiri dan meminta rintangan apa yang harus dia selesaikan. Bukannya kru yang datang, Elena malah dikejutkan dengan kedatangan cewek buruk rupa. Cewek buruk rupa mengejar Elena dan dengan membabi buta, dia mencincang Elena. Setelah itu dia lalu mencium cowoknya dengan bahagia. Para buruk rupa telah sampai di rumah. Mereka mengangkat jasad Mara dan meletakkannya ke tanah. Dale memanggil Mara namun Mara tak menjawab. Dale mendapat pisau yang tergeletak di tanah. Dia segera membuka ikatan di kakinya. Lalu dia mengambil senjata dan menembaki salah satu buruk rupa hingga tewas. M yang sudah berada di atas Arfi mencari Neil. M memperhatikan CCTV lalu merasa bangga dengan karyanya. M yang melihat ada trouble di kamera Nina mencoba mencari tahu sumber kerusakan itu. M tidak menyadari ada seseorang yang naik ke Arfi mengarahnya. Si
Si buruk rupa terlihat sudah duduk di belakang kemudi, sementara seorang buruk rupa yang lain hendak duduk di sampingnya. Mereka menjalankan Arfi dan membawanya meninggalkan area camp. M yang menyangka Neil yang melakukannya berteriak dengan marah. Namun betapa kagetnya M melihat para buruk rupa yang mengendarai Arfi-nya. Si buruk rupa lantas memukul M. Di camp yang lain, Jack, Amber, dan Johnsy sedang menikmati daging panggang yang tadi mereka dapat. Sambil makan, mereka ngobrol tentang rencana yang akan mereka lakukan jika menang dalam program itu. Mereka juga dikejutkan dengan kedatangan Nina yang terlihat ketakutan. Mereka bertanya, "Ada apa?" Nina menjawab, mereka harus pergi dari tempat itu. Johnsy merasa itu akal-akalan Nina untuk memenangkan permainan itu. Nina emosi dengan perkataan Johnsy. Nina marah pada Johnsy dan menjelaskan penghuni gunung itu kanibal. Lagi-lagi Johnsy tidak percaya. Nina kembali menegaskan kalau Mara tewas dan jarinya dimakan oleh orang gunung. Nina meminta rekannya untuk segera pergi dari hutan itu. Johnsy menolak dan ingin tetap tinggal demi uang. Sampai pada akhirnya, Nina melihat tato Kimberly di daging panggang, barulah Johnsy percaya, dan mereka semua segera berlari mengikuti Nina. Sebelum itu, Johnsy memuntahkan semua isi perutnya. Mereka berempat berlari menuju tempat Arfi, namun saat di tengah jalan, Nina menginjak paku dan harus berhenti. Jack meminta Amber dan Johnsy untuk jalan duluan, sembari dia membalut luka Nina. Setelah itu Nina dan Jack akhirnya berteman dan jalan bersama menuju Arfi. Di tempat lain, Dale mengintai sebuah rumah tua. Di sana dia menodongkan senjata pada Pak Tua, namun Pak Tua berkata dia orang baik-baik. Di tempat Arfi, Nina dan rekannya tidak melihat Arfi di tempatnya. Johnsy menjelaskan letak kota berjarak 50 mil dari tempat mereka. Mereka sempat berdebat karena panik. Nina juga menemukan jebakan beruang yang ditujukan untuk manusia. Mereka ketakutan sambil berlari beriringan. Di rumah Pak Tua, Dale mengobati lukanya, sembari ngobrol-ngobrol tentang keadaan hutan. Pak Tua menjelaskan kalau orang gunung sangat berbahaya dan memakan manusia. Dale sempat memuji istri Pak Tua, namun tiba-tiba Pak Tua menyerang Dale. Dale dengan sigap memasang bom di rompi Pak Tua, lalu Dale berlari keluar rumah Pak Tua. Pak Tua meledak bersama rumahnya. Di tengah hutan, Nina dan rekannya melihat cowok buruk rupa sedang bercocok tanam dengan gadis yang mereka kira Elena. Jack lalu berteriak menghentikan aksi cowok buruk rupa tersebut. Mereka mengepung si cowok buruk rupa. Rupanya bukan Elena yang dipakai oleh cowok buruk rupa, melainkan si cewek buruk rupa yang memakai rambut Elena. Nina langsung berteriak dan berlari menjauh dari si buruk rupa. Sementara Jack, Johnsy, dan Amber berusaha menjatuhkan dan menyerang para buruk rupa. Jack sempat melumpuhkan si cowok buruk rupa. Lalu mereka kembali berlari mencari jalan keluar hutan. Nina terjebak di lubang dalam dan tidak bisa naik ke permukaan. Nina berteriak meminta tolong sembari ketakutan. Para buruk rupa terlihat menarik mobil dan mengejar Jack dan kawan-kawan. Jack menyarankan untuk berpencar dan mereka akan bertemu di pabrik kertas tua. Jack mencari Nina sementara Johnsy dan Amber menuju pabrik kertas. Jack terus berteriak mencari Nina. Terlihat para buruk rupa terus mencari Jack dan teman-temannya. Jack akhirnya menemukan Nina dan membantu Nina untuk keluar dari lubang jebakan. Setelah keluar dari lubang, Nina bertanya apakah Amber dan Johnsy selamat. Jack lalu berkata kalau mereka akan menunggu kita di pabrik kertas. Mereka yang mendengar si buruk rupa berdekat, mereka lalu berlari ke sungai dan memutuskan untuk melompat ke sungai. Melihat Jack dan Nina melompat ke sungai, si cewek buruk rupa nampak kesal. Dale sedang menyiapkan anak panah yang sudah dilekatkan dengan bom. Dale terlihat sangat siap untuk melawan para buruk rupa. Amber dan Johnsy sedang berlari. Di sana Johnsy hampir terkena anak panah yang dilepaskan oleh bapak buruk rupa. Mereka terus berlari dan berlari. Baju Amber tersangkut di pohon. Johnsy membantu melepaskannya. Mereka melanjutkan lagi untuk berlari mengarah pabrik tua. Saat tengah berlari, Johnsy terjebak dan tergantung. Rupanya dia menginjak jebakan yang dibuat para buruk rupa. Johnsy ketakutan dan meminta Amber membebaskannya. Amber berusaha membuka ikatan tali jebakan Johnsy. Amber melihat ada kapak di dekat pohon. Pada saat Amber mendekati kapak Amber itu juga masuk jebakan para buruk rupa. Mereka berdua sama-sama tergantung terbalik. Si
Si buruk rupa yang melihat Amber dan Johnsy terlihat sangat senang karena berhasil menjerat keduanya. Johnsy dan Amber saling menguatkan. Si bapak buruk rupa hendak menghabisi keduanya dengan panah, namun si bapak meminta anaknya yang mengeksekusi. Si cowok buruk rupa dengan senang hati mengambil panah dari bapaknya. Si cowok buruk rupa tepat sasaran mengenai Amber dan Johnsy secara bersamaan. Setelah keduanya tewas, si buruk rupa langsung menunggu tetesan darah dari keduanya. Kemudian menjilatinya dengan nikmat. Jack dan Nina terlihat keluar dari sungai. Mereka akhirnya menemukan pabrik yang Johnsy maksud. Mereka berdua memasuki pabrik tua tersebut, namun mereka tidak melihat ada tanda-tanda seseorang yang sudah masuk ke pabrik tersebut. Saat berada di dalam suatu ruangan, Nina mencoba menelpon namun tidak berfungsi. Nina mengamuk lagi dan hendak pergi dari pabrik itu tanpa menunggu Johnsy dan Amber. Jack menenangkan Nina dan mengajak Nina untuk menunggu temannya. Di luar ruangan, Nina dan Jack melihat RV terparkir bersama dengan puluhan mobil. Di sana dia mendengar suara M meminta tolong dari arah RV. Mereka segera turun untuk mencari keberadaan M. Saat Jack masuk ke dalam RV, dia hanya menemukan M dalam layar CCTV. Di sana M terikat dan dihabisi oleh salah seorang buruk rupa. Jack menyadari itu adalah jebakan yang dibuat oleh para buruk rupa. Jack lalu berteriak pada Nina, namun Nina sudah ditangkap oleh para buruk rupa. Jack juga ditangkap oleh bapak buruk rupa. Rupanya Dale ada di sana, melihat Jack dan Nina ditangkap para buruk rupa. Jack diikat oleh para buruk rupa, sementara Nina dikurung di dalam kandang besi. Para buruk rupa menikmati waktu santai mereka. Dale terus menanti kesempatan untuk menyerang para buruk rupa. Nina diikat di sebuah kursi menggunakan kawat duri. Nina nampak kesakitan. Jack berteriak pada cowok buruk rupa agar tidak menyakiti Nina. Para buruk rupa terlihat hendak makan. Mereka juga berdoa layaknya manusia biasa. Nina yang marah pada cowok buruk rupa menyumpahi keluarga itu. Si cowok buruk rupa yang kesal berdiri dan menyuapi Nina dengan paksa. Dale dengan hati-hati memanjat sebuah tangga. Saat hendak masuk ke sebuah ruangan, Dale terpaksa menundanya karena dia melihat seorang buruk rupa mengarahnya. Dale melihat si ibu buruk rupa membuang jeroan yang sudah tidak dia gunakan lagi. Dia juga terlihat menyalakan mesin penghancur yang sangat besar. Saat si ibu buruk rupa itu pergi, Dale kembali menjalankan aksinya. Dia naik ke atas dan berjalan perlahan menuju tempat Nina dan Jack ditahan. Namun saat melangkah, Dale dikejutkan dengan bunyi peringatan properti programnya. Dia segera menghentikan bunyi alarm itu. Mendengar suara itu, Jack terus berteriak meminta tolong. Para buruk rupa juga terlihat panik dan mengambil senjata mereka. Nina pun berteriak histeris dengan keadaan itu. Si bapak buruk rupa melihat alarm yang berbunyi tadi, sementara si cewek dan si cowok buruk rupa mencari Dale ke parkiran mobil. Dale terus mengawasi kedua buruk rupa itu. Dale mengumpan para buruk rupa dengan darahnya. Nampaknya cara itu berhasil. Para buruk rupa melihat dan mengikuti jejak darah yang ditinggalkan Dale. Saat kedua buruk rupa itu lengah, Dale lalu menembakkan bom ke arah si cowok buruk rupa. Dan berhasil, si cowok dan si cewek buruk rupa itu tewas meledak. Dale lalu masuk dan menyelamatkan Nina dari kawat besi. Setelah itu meminta Nina untuk segera keluar dari tempat itu. Dale juga membebaskan Jack dan meminta Jack melindungi Nina. Belum lagi Jack jauh dari Dale, Dale terkena anak panah dari bapak buruk rupa. Dale masih sempat ingin melawan, namun si ibu buruk rupa melemparkan kawat duri ke leher Dale yang membuatnya tumbang hingga tak bernyawa. Si bapak buruk rupa murka melihat kedua anaknya meledak. Nina sudah keluar dari pabrik kertas tua, namun Jack yang masih di dalam masih berjuang menghadapi pasangan buruk rupa. Jack berusaha dimasukkan ke dalam mesin penghancur oleh bapak buruk rupa. Jack terus berteriak, membuat Nina kembali masuk ke pabrik untuk menyelamatkan Jack. Nina melompati bapak buruk rupa dan menggigit leher bapak buruk rupa itu. Jack dari belakang juga membantu Nina menghajar bapak buruk rupa. Melihat suaminya terluka, si ibu buruk rupa menolong suaminya yang kesakitan di dekat mesin penghancur. Nina lalu menyalakan mesin yang dapat menggerakkan batang pohon besar ke arah mesin penghancur. Pasangan buruk rupa itu terkena batang pohon dan terdorong ke arah mesin penghancur. Mereka hancur bersama menjadi cairan. Para buruk rupa tewas seketika.
Nina membantu Jack untuk berdiri, lalu mereka berdua berjalan keluar bersama. Jack berterima kasih pada Nina yang rela kembali untuk menyelamatkannya. Mereka segera keluar pabrik menggunakan mobil Kimberly. Mereka berdua selamat dan bisa keluar dari hutan yang merenggut nyawa teman-temannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan share video seru ini. Dan tunggu Wrong Turn 3 hanya di channel ini. Selamat nonton film.